kaum muslimin dan muslimat, ibu-ibu, bapak, anak-anak sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kembali kita ungkapkan dari hati kita, lubuk hati kita yang dalam. Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini masih memberikan kita nikmatnya, karunia-Nya kepada kita, sehingga kita masih bisa bangun pada subuh ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan kita mendapatkan berkah, yaitu pagi kita mulai dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat dan salam curahkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun, membimbing kehidupan kita kepada sebaik-baiknya jalan, sebaik-baik petunjuk. Tidak ada petunjuk yang akan menyelamatkan hidup kita, membawa kepada cahaya, melainkan ketika kita menjalani, mengamalkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan khairul huda, sebaik-baik petunjuk. Kesempatan yang berbahagia ini insyaallah taala judul kajian kita adalah sifat wali Allah dan keutamaannya. Sifatu awliyaillahi wa fadluhum. Sering kita mendengar kata-kata wali. Wali Allah katanya. Dalam hal ini berbagai macam anggapan-anggapan tentang wali Allah tersebut. Ada yang menganggap bahwasanya wali Allah itu adalah orang yang mempunyai keramatan. Jadi dia harus keramat, sehingga banyak hal-hal yang aneh dilihat pada wali Allah itu. Dia bisa menghilang, kemudian dia pandangannya bisa tembus lewat dinding, dinding yang dilihatnya itu pandangnya bisa tembus pandang. Kemudian ada pula yang beranggapan maksudnya wali Allah itu tahu dengan masalah-masalah yang gaib, yang aneh. Kemudian ada pula yang beranggap bahwa wali Allah itu dia bisa berjalan di atas air. Berbagai macam pandangan orang tentang wali-wali Allah. Tentu kita mengajukan pertanyaan di sini, betulkah seperti itu wali Allah? Betulkah wali Allah sebagaimana dibayangkan orang bahwa wali Allah itu adalah orang-orang yang keramat? Banyak hal-hal yang aneh baginya. Kemudian wali Allah itu dia bisa mengobati orang sakit dengan segala macam bentuk penyakit. Ini beberapa pandang-pandang yang berkembang di tengah-tengah masyarakat kita tentang wali Allah tadi. Betulkah demikian? Maka melalui hadis yang mulia ini kita akan mengetahui bahwasanya rupanya wali Allah itu adalah orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita ini bisa menjadi wali Allah, penolong agama Allah, pembela agama Allah. Jadi wali Allah itu bukan orang yang sebagaimana dibayangkan tadi, orangnya keramat, kalau dia berjalan pakai tongkat, lalu tongkatnya ini bisa berubah-ubah. Pandang-pandang seperti ini tidak sesuai dengan syariat. Wali Allah adalah orang-orang yang mentaati perintahnya, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka hadis yang mulia ini menjelaskan bagaimana sifat wali Allah itu, kemudian bagaimana keutamaan yang Allah berikan kepada wali Allah. Keutamaan, keistimewaan yang Allah berikan kepada wali Allah. Wali Allah tidak keramat ya, yang dibuat-buat tadi. Tapi wali Allah ini Allah akan berikan kemuliaan kepadanya dari apa yang tidak kira-kiranya, yang tidak disangka-sangkanya. Allah berikan kepadanya kemuliaan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha qala, dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkata, man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapa yang menyakiti atau yang musuh bagiku wali, musuh wali, maka aku izinkan dia ya, untuk diperangi. Siapa yang musuhi waliku, aku izinkan baginya untuk diperangi. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahab ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai kepadanya dari apa yang telah aku pardukan kepadanya. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Senantiasa seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah yang nafilah, ibadah-ibadah yang sunnah, hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi. Jika aku ya telah mencintainya, maka aku jadi pendengarnya, alladhi yasma'u bihi, yang dia mendengar dengannya. Wa basarahu, menjadi penglihatannya, alladzi yubsiru bihi, dia melihat dengannya. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan tangannya yang menekan dengannya. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan jadi kakinya allati yamshi biha, yang berjalan dengannya. Wa la in sa'alani la ataituhu la atayannahu la utiyannahu, jika ia minta kepadaku sungguh aku akan berikan. Wala in sta'adzani la'udhiyannahu, jika dia berlindung kepadaku, aku akan lindungi dia. Ini hadis yang mulia ini memberikan pelajaran kepada kita tentang sifat wali Allah dan keutamaannya. Bahwa hadis yang mulia ini bicara tentang sifat-sifat wali Allah dan keutamaannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwa muadati auliyaihi, memusuhi ya para walinya, ya menentang para walinya, maka Allah akan memeranginya. Jika seorang mukmin memusuhi wali-wali Allah, Allah akan memeranginya. Allah benci kepadanya. Jika seorang mukmin musuhi orang-orang mukmin, jika seseorang musuhi orang-orang yang taat kepada Allah, Allah akan perangi dia. Berarti apa? Allah akan membelanya. Allah akan membela orang-orang yang membela agamanya. Ini merupakan satu hal yang perlu kita yakini. Allah akan membela orang-orang yang membela agamanya. In tansullaha yansurkum, jika kamu menolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Man kana mutasaddiyan li adawati rabbi wa muharabati malikil mulki fahuwa makhdhul. Siapa yang memerangi ya wali-wali Allah, musuhi mereka, maka dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang membenci orang-orang yang taat kepada Allah,
orang-orang yang bersungguh-sungguh menjalankan agama ini, Allah akan hinakan dia. Wa man takaffalallahu bidzabbi anhu fahuwa mansur. Siapa yang Allah telah berikan jaminan baginya dengan pertolongan, maka dia akan ditolong oleh Allah. Ini merupakan jaminan yang Allah berikan ya kepada wali-walinya. Kenapa demikian? Karena ini likamali muwafaqati auliya'illahi fi muhabbihi. Karena kesempurnaan ya kecocokan wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang dia mencintainya. Di mana orang-orang yang taat kepada Allah ini dia mencintai Allah. Allah pun mencintai mereka. Kalau kita mendahulukan cinta kita kepada Allah, Allah akan cintai kita. Kalau kita kesampingkan cinta kita kepada Allah, Allah pun juga tidak mencintai kita. Fa'ahabbahum wa qama bikifayatihim. Allah akan tolong mereka yang mencintainya. Allah akan cukupkan mereka yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam hadis yang mulia sifat yang sempurna dari para wali itu, para wali Allah. Jadi tidak ada wali Allah itu yang katanya dia bisa berjalan di atas air, ya. Dia bisa terbang. Sementara dalam amalan sehari-hari jauh dari ibadah kepada Allah. Tidak salat. Ya. Wali Allah dia di sini salat Jumatnya di Makkah. Ini di Siko sembahyang Jumatnya di Makkah. Hebat mana tu, Makkah aja Siko aja ada perbedaan jam. Beda jamnya. Jadi kadang-kadang orang yang tak tahu agama dikicuh. Ya, dikicuh oleh orang-orang yang non modeko. Wa anna awliya Allah humul ladzina taqarrabu ila Allah bi ada'il faraid awalan. Ini yang pertama. Yang wali Allah itu siapa? Mereka adalah orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah fardu. Pertama adalah wali Allah ini mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah-ibadah yang Allah fardukan, yang Allah wajibkan. Salat merupakan ibadah yang Allah wajibkan. Dia mendekatkan diri dengan yang Allah wajibkan kepadanya. Dia mendekatkan diri kepada Allah dari apa yang telah Allah wajibkan. Perintah-perintah yang lain. Mendekatkan diri dengan menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat, puasa, zakat, ya, haji. Dia dekatkan dirinya kepada ibadah-ibadah yang Allah wajibkan dari ibadah yang kita sebutkan ini. Wa amru bil ma'ruf, amar ma'ruf. Dia dekatkan dirinya untuk amar ma'ruf dan nahi munkar. Jihad. Dia dekatkan dirinya dengan berjihad. Jihad itu juga suatu bentuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Pada orang-orang yang berjihad, tetap dia menyebut nama Allah, tetap dia mengagungkan nama Allah, tetap dia membesarkan nama Allah. Wa qiyami bihuquqihi, dan melaksanakan hak-hak Allah dan hak-hak ya hambanya yang Allah wajibkan. Jadi seorang wali Allah itu pertama kali adalah dia melaksanakan apa yang Allah wajibkan kepadanya. Nah, itu wali Allah tadi. Kalau dia ada seorang mengaku wali Allah tapi dia meninggalkan apa yang Allah wajibkan, falaisa auliya Allah, bukanlah dia wali Allah. Sebenarnya wali Allah ini adalah penolong agama Allah. Orang-orang yang Allah ya berikan taufik ya dapat melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan setiap hak-hak Allah yang Allah wajibkan dan hak-hak hamba yang Allah wajibkan. Jadi hak-hak Allah apa? Allah itu ya diibadahi. Kita beribadah kepadanya, bertauhid kepadanya. Kalau wali Allah tapi melakukan kesyirikan, mengaku wali Allah namun melakukan kesyirikan, sihir dan perdukunan,
maka bukan wali Allah. Apalagi di zaman sekarang, tayang-tayang televisi, ya, seorang yang bisa melakukan perbuatan aneh, dia mungkin berpakaian seperti pakaian orang alim, pakai sorban. Lihat di tayang-tayang televisi itu, di mana seorang yang mungkin pakaian haji, pakai sorban, ya, mampu menghidupkan orang mati, semuanya, membangunkan orang sudah mati. Nah, ini bukan wali Allah. Akan bisa membangunkan orang mati, ya, mampu menyembuhkan penyakit orang lain melalui, ya, jarak jauh atau melalui tenaga dalam. Ini bukan wali Allah. Jangan kita sekarang ini bisa tertipu dengan hal-hal demikian. Seorang yang mengobati orang lain dengan dia penampilan seperti kiai, pakai peci haji, pakai sorban, tetapi dia jauh daripada tauhid, akidah yang benar. Disuruhnya orang menyembelih ayam, pokoknya, untuk mengobati sakitnya, menyembelih binatang. Kalau ada orang menyembelih binatang untuk mengobati penyakit, yakinlah itulah dia dukun. Itulah dia dukun. Mungkin kebiasaan di negeri kita atau di sebagian daerah negeri kita ini, mendabih ayam, ayam mendabihan. Awak nan sakit, ayam nan didabih. Ya. Tidak ada hubungan penyakit awak tadi, ayam tadi dah. Ayam saja kerangkanya beda Jawa. Tapi karena masyarakat kita awam, tak paham dengan agama, percaya juga dengan alasan yang menyembuhkan Allah juga. Nah, itu alasannya. Yang menyembuhkan itu Allah juga. Memang Allah yang menyembuhkan, tetapi caranya yang tidak tepat. Memang Allah menyembuhkan, tapi cara seperti itu tidak dilakukan. Tidak ada pengobatan seperti itu dalam Islam. Tidak ada kaitan obat dengan penyakit. Tidak ada. Ayamnya bentuknya seperti ini, ya, hitam besar, atau macam-macam lah. Jadi jangan kita tertipu dengan wali-wali seperti ini. Yang pertama kali adalah seorang yang sifat wali Allah itu, dia ada mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah fardu. Ibadah-ibadah yang Allah wajibkan, melaksanakan hak-hak Allah dan hak-hak hambanya yang Allah wajibkan. Jadi hak-hak hamba berarti wali Allah itu juga berhubung baik dengan manusia, menjaga hubung baik dengan sesama manusia. Hablum minan nas, menjaga hubung baik dengan manusia, dengan tetangganya, dengan kerabatnya, dengan orang lain, memberikan hak-hak orang lain, memberikan hak-hak kali kerabat. Wa atidzal qurba haqqahu wal miskin, berikanlah kali kerabat itu haknya dan orang miskin. Jadi dia melaksanakan apa yang Allah wajibkan kepadanya, kepada sesama manusia. Nah, setelah Allah wajibkan kepada wali-wali Allah ini, yang Allah, ya, perintah-perintah yang Allah fardukan, setelah mereka melaksanakan ibadah-ibadah fardu, maka wali Allah tidak cukup dengan ibadah-ibadah itu saja. Intakalu min hadhihi darajah ila taqarrub ilaihi bin nawafil. Pindah dia, samping dia melaksanakan apa yang telah Allah wajibkan, dia pindah kepada tingkatan berikutnya, mendekatkan diri kepada Allah, kepada an-nawafil, nafilah, ibadah-ibadah yang nafilah, ibadah-ibadah yang sunnah, tambahan, puasa sunat, sedekah, ya, salat-salat sunat, ibadah-ibadah sunnah ini menjadi tambahannya. Berinfak, bersedekah, berbuat baik kepada orang lain, memberi
sesuatu. Jadi dia pindah kepada samping dia melaksanakan yang telah Allah wajibkan, maka dia meningkatkan derajatnya kepada at-taqarrub ilaihi bin nawafil, mendekatkan diri kepada Allah dengan nafilah. Jadi kalau kita mencukupkan, kalau seorang hanya mencukupkan dengan ibadah yang wajib saja, maka itu belum sampai kepada tingkat wali Allah yang baik, wali Allah yang sempurna. Hanya salat wajib saja, ibadah-ibadah yang sunnah tambahan lain tidak ada, maka ini belum mencapai tingkat wali Allah yang sempurna. Fa inna kulla jinsin minal ibadat al-wajibah masyru'un min jinsihi. Sungguhnya setiap dari jenis ibadah-ibadah yang wajib masyru'un min jinsihi, nawafil, disyariatkan dari jenis ibadah itu ada nafilahnya, ada amal-amal sunatnya, ada keutamaan yang besar yang telah Allah berikan. Apa maksudnya ini? Setiap ibadah yang Allah fardukan itu ada ibadah sunnah yang sejenis dengan ibadah itu. Contoh, salat yang Allah fardukan, salat 5 waktu. Maka untuk menambah, menutupi kekurangan, maka Allah Subhanahu mensyariatkan, bukan mewajibkan, mensyariatkan ibadah-ibadah salat sunnah. Ya. Untuk apa gunanya? Untuk menutupi kekurangan kita dalam ibadah-ibadah fardu dan untuk menambah sebagai amalan tambahan pada kita. Jadi setiap yang Allah wajibkan itu Allah syariatkan ibadah yang sejenisnya. Kalau salat ada salat sunat rawatib, kan salat juga kan sejenis itu. Puasa yang Allah wajibkan sekali setahun selama 1 bulan, ya, untuk mengimbangi dan menambahnya Allah syariatkan puasa juga. Puasa sunnah namanya. Mulai setelah masuk Id, setelah hari pertama, hari kedua dan seterusnya sampai selama bulan Syawal, maka disunatkan kita puasa 6, puasa Syawal. Nanti habis itu Senin Kamis puasa pertengahan bulan, nanti masuk bulan Zulhijjah. Puasa dalam bulan Zulhijjah, kemudian puasa Arafah, banyak puasa. Nanti masuk bulan Muharram, puasa Muharram tanggal 10 Muharram, tanggal 9, 10, 11. Ini adalah ibadah-ibadah puasa, di mana puasa itu ada puasa yang diwajibkan, ada puasa yang disunnahkan. Zakat, Allah wajibkan zakat atau sedekah bagi yang tidak mampu berzakat atau tidak berzakat, dia bisa, atau bagi zakatnya tadi belum masuk waktunya lagi, dia bisa menambah dengan sedekah, dengan sedekah-sedekah lain yang tidak ditentukan jumlahnya, berapa saja silahkan. Kalau enggak, mungkin dengan wakaf, infak, atau tabarruk, cuma-cuma saja, tabarrukkan hartanya. Ini peluang kita untuk beribadah. Haji juga ada ibadah sunnahnya, yaitu umrah. Banyak sekarang ini orang melaksanakan umrah. Ada yang berkeyakinan, Ustaz, dek payahnya kini naik haji, ba'a kira-kira kalau awak umrah saja, tidak usah naik haji lagi. Kira-kira lah tertutupi kalau kita sudah umrah saja tanpa haji. Tentu tidak. Tentu tidak. Kalau haji kini dengan alasan karena antrian panjang, sampai berapa tahun kini Pak? 10 ya. Mendaftar kini 10 tahun. Kalau mau ada 80 kini kok 70. 75 mendaftar kini. Itu mau 85 tahun nanti naik haji.
Lagi kira idik je itu Pak. Alung tantu ni. Tentu lagi di. Karena banyak benar orang nenek haji tadi. Ya, berarti adalah kalau memang keadaan seperti itu, ya wajib haji bagi kita adalah ya pada waktu itu. Silakan dah daftar. Karena begitu banyaknya yang antri. Wajib kita haji pada waktu 10 tahun yang akan datang, tunggulah. Kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala masih memanjangkan umur kita, ya bisa kita melaksanakan ibadah haji. Kalau tidak, innamal a'malu bin niat olah sampai tadi. Niat kalau sudah sampai, niat kita akan diberikan kebaikan. Adapun umrah tidak bisa menyamai ibadah haji. Namun dia mempunyai keutamaan yang besar. Umrah itu mampu menghapuskan juga dosa-dosa kita. Al-hajj, al-umrah ila al-umrah, haji satu, haji yang satu dengan haji yang lain, umrah yang satu dengan umrah yang lain menghapuskan kesalahan kita, dosa-dosa kita. Jadi bila kita gali masing-masing dari ibadah-ibadah yang Allah fardukan, maka sebagai kasih sayang Allah kepada kita, Allah syariatkan ibadah-ibadah yang sejenis dengan ibadah yang difardukan tadi. Di dalamnya ada keutamaan-keutamaan yang besar. Fa auliyaullahi, maka wali Allah. Kalau demikian wali Allah itu bagaimana? Maka wali Allah qamu bil faraid wan nawafil. Maka wali Allah itu mereka melaksanakan ibadah-ibadah yang difardukan dan ibadah-ibadah yang disunnahkan. Disunatkan. Sunat ini nawafil, nafilah. Ibadah-ibadah tambahan, nafilah. Oleh karena itu, ibadah nafilah ini banyak. Sehingga Imam An-Nawawi membuat dalam kitab beliau bab kasratu turukil khair. Babun kasratu turukil khair. Bab banyaknya jalan kebaikan. Atau artinya adalah wasilah berbuat baik ini banyak. Tidak satu pintu saja. Ya. Tidak bisa berpuasa, maka dia bisa berderma. Pintu kebaikan itu banyak. Orang-orang yang ingin menyamai orang-orang kaya. Jadi ada satu riwayat hadis, zahabat dusur bil ujur. Ya, orang-orang, jadi sahabat cemburu. Sahabat cemburu dia dengan melihat sebagian kelompok yang punya harta, ahli dusur, dengan membawa pahalanya. Cemburu sahabat tadi. Kami salat, mereka salat. Ya. Kami puasa, mereka puasa. Tapi ada kelebihan mereka. Mereka mempunyai banyak harta. Mereka berinfak, bersedekah. Bagaimana kami ini, wahai Rasulullah? Ba'a kami caranya berimpak. Nandak punya pitih kau, ba'a caranya berimpak. Sehingga kami juga dapat pahala. Kami juga bisa bersedekah seperti mereka bersedekah. Maka ketika itu kecemburuan sahabat ini disambut baik oleh Rasulullah SAW. Bukankah pada setiap anggota tubuh kamu itu bisa bersedekah? Ya. Fa inna kulla tasbihatin sadaqah. Wa kulla tahlilatin sadaqah. Wa kulla tahmilatin sadaqah. Setiap takbir yang kamu ucap, tasbih yang kamu ucapkan itu adalah sedekah. Setiap ya tahlil, ungkapan la ilaha illallah, zikir la ilaha illallah yang kamu baca itu adalah sedekah. Dan tahmid adalah sedekah. Jadi demikian Rasulullah SAW menghibur sahabatnya yang cemburu kepada orang-orang yang punya harta. Kami samu je nyonya. Kami salat, ya, kami puasa, inyo salat, kami salat je. Inyo puasa, kami puasa je. Tapi mereka ini berlomba untuk menginfakkan hartanya, bersedekah. Ba kami caranya kok. Nanda orang-orang ndak punya harta kok, ba caranya bersedekah je.
sanggup dapat keutamaan seperti mereka. Nabi mendukung semangatnya tadi. Setiap anggota tubuh, rongga tubuh kamu itu kamu bisa bersedekah. Tahlil yang diucapkan la ilaha illallah itu adalah sedekah. Tahmid itu adalah sedekah. Takbir itu adalah sedekah. Jadi berarti bahwasanya syariat kita yang mulia ini mempunyai banyak jalan dalam berbuat kebaikan. Banyak jalan. Oleh karena itu ada ahlus saum, orang-orang yang suka berpuasa sunnah, namanya ahlus saum. Ada ahlus sedekah, ya, orang-orang yang suka bersedekah, berinfak. Dan masih banyak lagi ahlu yang lain. Semuanya merupakan jalan kebaikan. Jadi pintu kebaikan itu begitu banyaknya. Fatawallahum wa ahabbahum. Jadi wali Allah ini yang melaksanakan ibadah-ibadah fardu dengan baik dan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, maka Allah Subhanahu wa taala menolongnya, membantunya. Allah mencintai mereka. Allah cintai mereka. Wasahhala lahum kulla tariq. Allah mudahkan bagi mereka itu setiap jalan yang mereka tempuh, yang menyampaikan mereka kepada yang diridai, dan Allah berikan taufik, petunjuk kepada mereka dalam setiap gerakan mereka dengan mengatakan fa in sami'u sama'u billah wa in abasaru falillah. Jika mereka mendengar, ya, Allah pun sama'u billah, mereka mendengarkan untuk Allah. Wa in abasaru falillah, jika mereka melihat, maka melihat untuk Allah. Wa in batasu, jika mereka, ya, menyentuh, meraba, mereka berjalan, maka mereka berjalan dalam rangka ketaatan kepada Allah. Jadi yang wali Allah ini kalau dia mendengar sesuatu, dia mendengar sesuatu yang Allah ridai. Jika melihat, dia melihat sesuatu yang Allah ridai. Berjalan, menyentuh, memegang juga demikian. Setiap gerakan-gerakan mereka ini gerakan-gerakan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti adalah Allah menyatu dengan dirinya, enggak. Aku jadi pendengaran, ya. Ya. Fa iza ahbabtahu, aku, ya, mendengar yang dia dengar. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, samping itu Allah mencintainya, maka Allah kabulkan doa dan permohonannya. Ini wali Allah tadi. Kalau dia mohon kepada Allah, kalau dia minta kepada Allah, in sa'aluhu a'tahum. Jika mereka meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, Allah berikan mereka, Allah kabulkan doa mereka tadi untuk maslahat agama mereka dan dunia mereka. Kalau mereka berlindung kepada Allah dari kejelekan, Allah lindunginya. Wa ma'adzalika latafa bihim fi kulli ahwalihim. Allah Subhanahu wa taala berlemah lembut kepada mereka dalam setiap, ya, kondisi, sampai mereka itu mati dalam keadaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang dicintainya dan diridainya dan mendapatkan makam, tempat yang layak nanti di surga yang telah Allah janjikan. Jadi hadis yang mulia ini menunjukkan itsbatu mahabbatillah, menetapkan mahabbatullah, kecintaan Allah kepada hamba-hambanya, bahwa Allah itu mempunyai sifat mahabbah, ya, wa tafawutuha li auliya, dan beragam, berjenjang, berderajatnya wali-walinya tadi, wali-wali iman, para walinya Allah tadi satu sama lain berbeda. Tidak sama iman awak je iman Abu Bakar radhiyallahu anhu, tak sama iman, ya, kita dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena, ya, iman masing-masing orang mukmin itu berdasarkan tingkat kekuatannya berbeda satu sama lain. Ada orang yang, ya, kuat, banyak melaksanakan amalan-amalan sunnah,
Ada orang yang baru sedikit melaksanakan amalan sunnah. Tergantung kekuatan iman. Semakin banyak dia menambah melaksanakan amal-amalan nafilah, maka semakin tinggi tingkat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin kuat dirinya. Demikian ibu-ibu bapak sekalian yang bisa kita sampaikan. Gimana, Bu? Karamah. Karamah dengan wali Allah samakah? Apakah sama karamah dengan wali Allah? Wali Allah itu orang-orang yang Allah cintai. Karamah itu adalah pemberian Allah kepada wali Allah. Itu karamah atau keramat cara awaknya. Ya. Jadi wali Allah ini akan Allah berikan apa? Karamah, kemuliaan. Namun karamah ini dia tidak bisa dipelajari, diwariskan, tapi dia datang tiba-tiba saja. Mungkin di saat wali-wali Allah ini, orang-orang yang beriman dengan benar, para wali ini dalam keadaan lapar, tiba-tiba tidak dibayangkan ada orang magiahnya nasi, ada orang magiahnya nasi untuk dimakan. Itu kan karamah kemuliaan tadi. Di saat orang lain ya ditimpa musibah, contohnya di negarinya itu ratu-ratu orang habis rumahnya karena gampo, nantinya tidak, itu Allah berikan karamah namanya, kemuliaan, dan ini tidak bisa diulang-ulang balik. Karamah tadi dia muncul karena karamatan minallah, kemuliaan yang Allah berikan. Itu karamat tadi tidak dibuat-buat, tetapi adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tidak dipelajari, tidak diwariskan. Jadi kalau dipelajari itu nak karamah namanya. Contohnya banyak orang kini kan mempelajari yang aneh-aneh, ilmu sakti, mempelajari ilmu sakti mandraguna. Itu sihir namanya itu. Itu sihir. Kalau nama karamah itu dia tidak bisa dipelajari dan tidak bisa diulang balik. Contohnya ya ketika tiba-tiba ya jatuhnya di tempat yang tinggi, selamat. Dan tidak bisa diulang balik dah. Diulang balik kan? Yang kedua kali coba koyo karamat ambo coba balik. Itu tidak. Dia adalah pertolongan Allah tiba-tiba. Dengan keramat tadi. Tidak sama dalam filem dah. Filem ni jatuh nanti di bawahnya kasur. Pakai tali. Itu nak keramah namanya. Keramah ada pun keanehan-keanehan yang dibuat dalam filem itu dibuat-buat. Kalau keramah ini tidak. Memang itu adalah anugerah Allah, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Di luar kebiasaan. Di luar kebiasaan manusia. Kalau pemberian Allah karamah pada Nabi itu namanya mukjizat. Mukjizat. Kalau pada orang saleh, orang taat namanya karamah. Bantuan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau wali Allah itu akan Allah berikan karamah kemuliaan. Kapan datangnya? Jika Allah menghendaki dan menginginkan. Ya, apa perbedaan karamah dengan sihir? Karamah itu kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang mentaatinya. Sihir kemuliaan, bukan kemuliaan. Sihir itu adalah minasyaitan, dari bantuan jin dan syaitan. Ya. Maka orang yang melakukan sihir, yang tidak sholat, tidak puasanya dah. Kadang-kadang Quran kau injak-injak, sihir kau. Tidak mandi-mandi ke dah. Sihir makanya ibu-ibu bapak pai ke rumah-rumah tukang sihir itu aneh-aneh. Rumahnya kalam, gelap. Ya. Sedangkan karamah itu kemuliaan yang Allah berikan kepada walinya, orang yang taat, orang yang mengamalkan Al-Quran dan Sunnah.
Itu yang karamah tadi, mengamalkan Quran dan Sunnah sesuai dengan diajarkan Rasulullah SAW. Jadi beda mana. Nah kalau kini kemudian kalau sihir itu bisa dipelajari, dan dipelajari dan diajarkan, pasal diwariskan. Kalau karamah itu tidak. Sihir kalau melakukannya kufur. Kalau karamah itu merupakan kemuliaan, tinggi derajat orang dengan karamah tadi. Sihir setan. Bolak-balikkan, contohnya orang tukang sihir yang berusaha mempraktekkan bahwasanya ini pisau saya gorok leher saya, tidak apa-apa ada. Itu sihir itu. Pisau digoroknya leher, tidak apa-apa ada. Ada ayat Quran itu. Ayat Quran itu campur duanya. Bismillah beko habis itu tak apa-apa baca bismillah. Campur dua, tidak murni ayat Quran, tidak murni ayat Quran. Ayat Quran dipakai diambil sepotong-potong, itu beko, itu yang diambil penggalan ayat Quran, itu yang dibacanya beko campur dengan ayat lain. Sihir seperti itu, untuk mengelabui orang, ya baca ayat Quran, baca Bismillah. Oleh karena itu, sihir, mempelajari sihir, mengajarkannya kufur. Sifat kufur tidak dibenarkan. Karena sihir ini menipu orang. Banyak orang tertipu di sihir tadi. Banyak orang tertipu ada sihir. Oleh karena itu sihir menanamkan kedengkian kepada seorang. Sihir. Contohnya perempuan anak ibu umpamanya ingin berjodoh inyo. Tidak syukur dia nyo dah. Maka orang itu inyo ingin jadi nyo. Ba aja inyo jadi Maka ditanamkan juga. Dimintalah obat ke dukun tukang sihir, dikasih namanya. Habis itu inyo syukur selai. Mak tak gilo-gilonya dia nyo. Itu sihir. Bisa jadi habis itu dia nikah dengannya, atau habis itu kalau habis masa kadaluarsanya benci. Jadi sihir itu ibu pastikan ada masa kadaluarsanya. Ini bukan jangka waktu. Lah habis jangka waktunya tentu pailah orang kau dukun melihat. Ya. Dukun tukang sihir tu dia menipu orang, menakut-nakuti orang. Tukang sihir suka menakut-nakuti. Datang awak kayaknya Pak bola bau bekkan kemari ndak je tak sehat dah. Kalau bayu penyakit apa rumah? Lah gawat ke? Ada musuh, banyak musuh pak ke? Kalau pak ndak hati-hati, seminggu 2 minggu lah pak kemat. Itu. Ditakut-takuti awak dia tukang sihir. Padahal ndak apa ada. Dicameh-cameh awak. Berarti banyak musuh pak, banyak musuh ibu. Yo, akhirnya awak tapi kira dak sia kira-kira ya. Oh iya ambo batangka je tetangga ambo mungkin inyo nambek karajo kon. Timbullah suuzan. Sangkoi, banci awak denyo. Ini kerja tukang sihir. Menanamkan kebencian, hasad pada orang lain. Oleh karena itu sering kita baca surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasatin fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Berlindung kita kepada dari orang yang hasad. Bisa jadi orang dekat awak datang ke tukang sihir ingin menyihir awak. Bisa jadi orang sama seperti Jawa sama panggaleh. Orang panggaleh. Kawan kau tagiliang leknya. Deknya maju awak indak. Datang ke tukang sihir. Akhirnya bangkrut seorang usahanya. Tapi kalau kita beriman kepada Allah, yakin awak ya rezeki Allah ku, insyaallah mudah-mudahan awak nak akan naik. Banyak awak beribadah kepada Allah, insyaallah mudah-mudahan nak akan naik. Ya, awak bertanya tapi tidak perlu dijawab. Jadi oh
mana namanya? Lamanya di koran itu bapak perusahaan aku namanya cukup yang ada karangan dia. Ini memang waktu pendek kan dan dia itu betul. Jahiliyah, arti jahiliyah ini zaman sebelum Islam. Itu yang jahiliyah. Jadi namun sifat jahiliyah tetap masih ada. Kalau kini tidak dikatakan zaman jahiliyah, karena Islam lah berkembang, orang Islam sudah sempurna. Akan tetapi sifat jahiliyah masih ada. Dan sifat jahiliyah kok sampai kiamat akan ada tadi. Sifat-sifat jahiliyah. Contohnya orang jahiliyah suka bermuamalah dengan riba. Kini banyak riba. Ya. Contohnya orang jahiliyah suka dia taklid kepada nenek moyang. Sekarang juga tetap juga ada. Oleh karena itu kita tidak akan bisa kenal dengan Islam kecuali setelah kita kenal jahiliyah. Oleh karena itu ada buku namanya ibu-ibu apa? Itu adalah Masailul Jahiliyah. Ada kitab para ulama sangat bagus sekali, judulnya Masailul Jahiliyah, masalah-masalah jahiliyah. Rupanya apa yang terjadi pada masa jahiliyah dahulu kini taulang balik. Taulang. Iya. Masa jahiliyah itu tidak ada lagi, tapi sifat-sifat jahiliyah itu akan tetap ada. Maka maksudnya bahasanya masa jahiliyah, masa sebelum diutusnya Nabi, ya, masa sebelum masa manusia tidak kenal agama itu tidak ada lagi, karena Islam itu sudah sampaikan, sudah sempurna. Namun sifat-sifat jahiliyah itu akan tetap ada sampai akhir zaman. Sifat yang dimiliki oleh orang, di mana bersamaan dengan sifat jahiliyah masih tetap ada. Jadi sifat-sifat orang yang kini itu adalah siaran ulang daripada sifat orang-orang dahulu. Contohnya kini berzina, kemudian homoseksual itu sudah ada pada masa dahulunya, pada masa Nabi Nabi Lut. Kan apa yang terjadi sekarang ini merupakan ulangan daripada yang terjadi pada masa lalu. Jadi jahiliyah itu, kalau kita katakan masa jahiliyah itu tidak ada lagi, namun yang ada adalah sifat-sifat jahiliyah. Itu tetap ada sampai hari kiamat, akan tetap ada sifat-sifat jahiliyah ini. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi ilmu dan faedah bagi kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.